Bab 073. Tamara dan Zaskia juga meradang. Seharusnya putri mereka yang berada di posisi Delia. 79. Pun dengan Yolanda yang kesal karena cucu yang dibencinya justru dicintai oleh calon menantu pilihannya, ingin dia jodohkan dengan Zoya dan Tania. Melihat situasi ini, Yolanda teringat dengan Maharani yang merebut Hanggoro darinya. Seperti Delia yang merebut Samudra dari Zoya dan Tania. Gadis licik. Jadi, bener dong yang dikatakan Darel kamu selingkuh. Tanya Tania seketika membuat yang lain terkejut. Selingkuh. Delia menaikkan sebelah alis. Iya, kalau bukan selingkuh, lalu apa namanya? Kalian baru putus beberapa minggu, lalu sekarang tiba-tiba kamu datang gandeng cowok lain. Tambah Zoya. Zoya dan Tania saling melirik. Mereka berdua memang bermusuhan. Tapi ada waktunya mereka menjadi kawan. Terutama jika menyangkut Delia. Mereka sama-sama menyimpan dendam pada Delia, karena Delia lebih disayang kakek Hanggoro. Darel bilang aku selingkuh dengan Kak Samudra. Delia tertawa, menurut kalian Kak Samudra tipe laki-laki yang mau dijadikan selingkuhan. Tania dan Zoya sama-sama terdiam. Mereka ingin menghina Delia, tapi menghina Delia selingkuh sama saja menuduh Samudra jadi selingkuhan. Mereka serba salah sekarang. Oh, atau jangan-jangan kamu memanfaatkan Samudra untuk balas dendam pada Darel? Tanya Tamara. Benar, sejak awal kamu menyembunyikan fakta kamu dan Darel bertunangan kan untuk menjebak Samudra. Tuduh Zaskia. Samudra menghela napas panjang. Tak habis pikir mendengar tuduhan itu. Matanya menatap Delia sejenak sebelum kembali menatap Zaskia dan Tamara. Saya tahu Delia sudah bertunangan. Jawaban Samudra membungkam mereka. Tamara dan Zaskia yang sebelumnya begitu agresif, kini terdiam. Tapi Samudra tahu itu belum cukup untuk membungkam mereka. Saya juga tahu apa saja yang Delia lewati bersama Darel. Diabaikan, disia-siakan, dibentak dan direndahkan. Mungkin kalian tidak tahu tapi saya tahu. Saya melihat sendiri perlakuan buruk Darel pada Delia. Mereka tidak ada yang berani membantah. Karena diam-diam mereka juga tahu itu. Mereka tahu betapa besar cinta Delia pada Darel tapi Darel tidak pernah menghargai cintanya. Samudra menarik napas sejenak, lalu menatap mereka dengan sorot mata yang tajam dan tak tergoyahkan. Saya belum lama mengenal Delia dibandingkan kalian. Mungkin baru sekitar 1 tahun. Ia melirik Delia, seakan ingin memastikan bahwa gadis itu mendengarnya. Tapi saya tahu banyak hal tentang Delia. Jadi kalian tidak perlu menjelek-jelekkan Delia di depan saya. Karena saya mencintai Delia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tatapannya semakin dalam, seolah menegaskan bahwa tidak ada satupun kata-kata mereka yang bisa menggoyahkan keyakinannya. Kata-kata itu, tidak ada yang bisa menyangkalnya. Tidak Zaskia, tidak Tamara, tidak siapapun. 80. Delia terdiam. Dadanya terasa sesak, tetapi bukan karena rasa sakit, melainkan karena emosi yang begitu kuat membuncah di dalam hatinya. Yang tidak pernah Darel lakukan, semuanya Samudra lakukan untuknya. Satu hal lagi yang harus kalian tahu, kenapa aku bisa secepat ini berpaling dari Darel pada Kak Samudra. Move on jalur ilfil itu paling cepat, ucap Delia. Delima tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Tapi tampaknya mereka sedang berdebat. Samudra sama sekali tidak melepas genggaman tangannya dari Delia. Laki-laki itu terlihat sangat mencintai Delia. Delima sangat penasaran. Ingin bergabung ke sana dan mendengar bagaimana kisah cinta mereka berawal. Jadi mereka nggak selingkuh? Tanya Darel.
Aku yakin mereka pasti selingkuh, Kak. Mana mungkin mereka mau mengaku. Darrell ingin percaya itu tapi semua orang mengatakan tidak. Tapi jika dipikir-pikir rasanya tidak mungkin Delia berselingkuh. Darrell sudah mengenal Delia dari kecil. Tidak mungkin Delia berkhianat. Kak Darrell, Delima mengusap lengan Darrell supaya fokus Darrell tidak terpusat pada Delia. Delima sudah gagal menjadi pusat perhatian. Delima juga gagal membuat Delia dan keluarganya malu. Sekarang Delima tidak boleh gagal mendapat perhatian dari Darrell. Lebih baik kita fokus pada kita aja, Kak. Kita harus menunjukkan pada Delia dan pacarnya kalau kita juga bahagia. Bahagia. Darrell sama sekali tidak bahagia sekarang. Rasanya marah. Rasanya ingin menghampiri Delia dan bertanya, kenapa? Kenapa Delia bisa semudah itu berpaling? Padahal sejujurnya sampai detik ini Darrell masih berharap Delia kembali padanya. Tapi benar yang dikatakan Delima, dia harus terlihat bahagia. Benar, kamu benar. Darrell berusaha tersenyum dan menggenggam tangan Delima, lalu mengajaknya bergabung dengan papanya yang sedang berbicara dengan tamu yang lain. Darrell, ini putramu kan sudah lama tidak bertemu, seorang laki-laki parubaya menyapa Darrell. Andito menepuk bahu putranya. Iya, ini putraku. Laki-laki itu menganggukkan kepala lalu mengalipkan perhatian pada perempuan di samping Darrell. Kalau yang ini, putrimu. Delima menggelengkan kepala sambil tersenyum malu-malu. Bukan, Om. Delima pacar saya dan sebentar lagi kita akan bertunangan, jawab Darrell. Delima tersenyum mendengar itu. Tapi tiba-tiba, apa? Bertunangan. 81. Delima dan Darrell sama-sama menoleh pada sumber suara itu. Lukas. Apa maksudnya tunangan? Tanya Lukas. Darrell mengerutkan dahi, aku dan Delima pacaran dan sebentar lagi akan tunangan. Jangan sembarangan bicara lo. Sembarangan bicara. Untuk apa? Gue ngomong fakta, Darrell menggenggam tangan Delima, sementara Delima sendiri kaku. Mematung di tempat saking terkejutnya dengan situasi ini. Delima tidak menyangka akan bertemu Lukas di sini. Lukas juga tidak bicara apa-apa soal kedatangannya ke pesta. Jadi, Delima pikir Lukas tidak mungkin datang ke sini. Semua ini di luar rencana Delima. Fakta apa? Nggak usah ngaku-ngaku. Gue yang pacarnya Delima. Seru Lukas dengan lantang. Suaranya yang keras itu menyita perhatian orang-orang untuk menetap ke arah mereka. Situasi ini membuat Delima semakin panik. Lukas, ayo ikut aku. Sebelum terjadi keributan yang lebih besar, Delima hendak menarik Lukas. Tapi kali ini Lukas tidak menurut dan menangkis tangannya. Lukas, kenapa? Kamu ingin menghindar seperti yang waktu itu? Waktu itu apa sih? Ayo kita pergi dari sini. Aku ingin bicara berdua dengan kamu. Di parkiran jurusan kedokteran saat itu, aku melihat kamu berpelukan dengan Darrell. Saat itu aku percaya dengan penjelasanmu. Pelukan itu tidak lebih dari pelukan untuk menenangkan. Tapi sekarang, apa maksudnya ini? Apa maksud Darrell bilang kalian pacaran? Kamu adalah pacarku Delima. Apa? Darrell mendelik mendengar pengakuan Lukas. Oh, jadi sekarang lo yang sembarangan bicara. Gue nggak sembarangan bicara. Gue dan Delima memang pacaran. Lo yang ganggu hubungan gue. Lukas emosi dan mendorong bahu Darrell dengan jari telunjuknya. Ganggu hubungan lo. Nggak salah bicara lo. Lo yang ganggu hubungan gue sama Delima. Gue yang pacarnya Delima bukan lo. Perdebatan Lukas dan Darrell yang semakin intens.
Dengan nada suara mereka yang semakin tinggi, semakin menyita perhatian orang-orang. "Darrell, ada apa?" tanya Silva dan Andito yang mendekat. Delima semakin panik. Tubuhnya panas dingin ketakutan. Situasi ini di luar prediksinya. Dan Delima belum menyiapkan solusinya. "Delima, aku butuh penjelasan kamu. Kita pacaran kan?" desak Lukas. 82. "Apaan sih lo? Delima pacar gue." Darrell tidak terima. Delima meremas sisi bajunya. Menatap mereka bergantian dan, "Darrell pacarku," ucapnya dengan setengah berteriak. Jawaban itu sontak saja membuat Lukas terkejut. "Punya telinga. Dengarkan. Delima bilang gue pacarnya. Bukan lo. Jadi nggak usah ngaku-ngaku." Lukas memicingkan mata pada Darrell. "Buat apa gue ngaku-ngaku? Delima pacar gue. Lo tahu baju yang dia pakai ini? Gue yang belikan. Harganya 50 juta. Dengan emosi dan napas naik turun Lukas mengalihkan perhatian pada Delima. "Delima, bagaimana bisa kamu?" Sesaat suara Lukas tercekat. Tatapan matanya menyorot penuh kekecewaan. "Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Aku melakukan segalanya untuk kamu. Aku mempercayai semua ucapan kamu. Bahkan aku lebih memilih kamu daripada sahabat-sahabatku. Dan ini balasan kamu untukku. Kamu bahkan gak mau mengakuiku sebagai pacarmu. Apa yang mau aku akui kalau kamu memang bukan pacarku? Please, Lukas. Stop terobsesi padaku. Aku tahu kamu mencintaiku. Aku tahu kamu memperjuangkanku, tapi mau bagaimana lagi? Hati tidak bisa dipaksakan. Laki-laki yang aku cintai adalah Kak Darrell." Delima menatap Darrell dan menggenggam tangannya. "Jadi tolong berhenti mengejarku. Tolong jangan membuat orang-orang salah paham dengan hubungan kita. Aku hanya menganggap kamu sebagai sahabat. Tidak lebih." Mendengar jawaban itu seperti sebuah palu besar menghantam belakang kepala Lukas. Sakit luar biasa. Lidahnya keluh dan tubuhnya membeku beberapa saat saking terkejutnya. Semua pengorbanan Lukas akan tidak ada harganya. Tidak ada artinya di mata Delima. Semua pengorbanannya sia-sia. Benar yang dikatakan Delia dan sahabat-sahabatnya. Delima telah mempermainkannya. Delima hanya memanfaatkannya. Tunggu saja, tunggu sampai Delima menghancurkanmu. Saat itu jangan cari kami sahabat-sahabatmu. Kalimat dari Elina itu kembali terngiang-ngiang di kepalanya. Sekarang Lukas hancur. Hancur oleh perempuan pilihannya. Dan hal yang paling dia sesali, dia kehilangan sahabat-sahabat. "Lukas, jangan kejar-kejar aku lagi. Aku hanya mencintai Kak Darrell." Lukas mengepalkan tangan. Saat ada seorang waiters lewat membawa nampan berisi minuman. Lukas mengambil gelas itu dan biur. Menyiramkan air itu di atas kepala Delima. Air dingin berwarna merah itu membasahi rambut Delima dan menetes menodai gaunnya yang cantik. Delima ternganga. 83. Lukas, apa-apa kamu? Kenapa kamu? Cur murahan." Setelah mengucapkan kalimat itu dengan nada lantang, Lukas berbalik badan dan pergi. Sementara Delima membeku di tempat dengan mulut ternganga semakin lebar. Dari ekor mata Delima bisa melihat semua pasang mata tertuju padanya. Delima tidak berani mengangkat kepala dan menatap mereka. Terlalu malu. Satu-satunya harapan Delima saat ini hanyalah Darrell. Namun, "Kak, ayo Darrell." Silva melingkarkan tangan di lengan putranya dan membawanya menjauh. Darrell tampak ragu-ragu pergi.
Tapi pada akhirnya melangkah pergi dan memalingkan wajah dari Delima. Darrell tidak bermaksud meninggalkan Delima seperti seorang pengecut. Tapi jika benar yang dikatakan Lukas bahwa mereka pernah pacaran, artinya Delima telah membohonginya, mengkhianatinya. Kak Darrell, lirik Delima dengan mata berkaca-kaca. Tak sanggup berada di sini dan dipermalukan, akhirnya sambil menahan tangis Delima berlari meninggalkan gedung. Hanggoro dan Yolanda tampak kesal karena pesta perusahaan mereka jadi kacau. Ya, salah siapa yang mengundang perempuan itu? Zoya menatap Tania sambil menyeringai. Aku nggak mengundang Delima. Delima datang bersama Darrell. Tania berusaha membela diri. Tapi tetap saja kamu kerjasama dengan Delima yang sudah mempermalukan keluarga kita. Wow, Tamara putrimu hebat sekali, sindir Zaskia dengan senyuman meledek. Tamara dan Tommy berdecak kesal dan pergi dari sana. Pa, tunggu. Tania menatap Zoya penuh permusuhan dan mengejar kedua orang tuanya. Zoya tersenyum. Ya, pada akhirnya dia yang menang di sini. Selama 3 hari ini Delima terus menghubungi Darrell. Tapi tidak bisa. Darrell menolak bertemu. Chat dan teleponnya juga tidak direspon sama sekali. Begitupun dengan Lukas. Delima ingin menjelaskan, tapi laki-laki itu sudah terlanjur kecewa. Lukas sudah terlanjur membencinya. Dan pada akhirnya setelah 5 hari berusaha, Delima bisa datang ke rumah Darrell. Darrell sedang sakit. Delima datang untuk menjenguknya. Ayo masuk. Dan Darrell sedang istirahat di kamar. Iya, Bibi menaiki tangga diikuti Delima di belakangnya. Darrell ingin mendengar penjelasan Delima langsung. Karena itu dia meminta Delima datang. 84. Mau apa kamu ke sini? Langkah Bibi dan Delima terhenti. Nyonya, sapa Bibi pada Silva. Tante, panggil Delima dengan ramah dan tersenyum manis. Darrell menyuruhku datang, Tante. Sekalian aku menjenguk Kak Darrell dan membawakan buah. Bibi bisa melanjutkan pekerjaan, biar saya bicara dengan perempuan ini. Baik, Nyonya. Bibi undur diri dan meninggalkan mereka berdua. Kamu masih punya urat malu. Delima menahan diri untuk tidak merotasi mata sekarang. Maaf, Tante, saya datang ke sini atas permintaan Kak Darrell. Setelah kamu menyelingkuhi putra saya, kamu masih punya muka untuk menemuinya. 85. Saya harus segera bertemu dengan Kak Darrell sekarang, Tante. Delima hendak berbalik badan tapi kalimat lanjutan dari Silva menghentikan langkahnya. Tolong jangan ganggu keluarga saya. Delima ingin tertawa mendengar itu. Lucu sekali mendengar perempuan penyakitan yang angkuh ini minta. Maaf. Kapan saya mengganggu keluarga Tante? Saya mencintai Kak Darrell. Saya hanya ingin bersamanya. Saya juga minta tolong restui kami. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah merestui kalian. Kamu bisa mengelabui semua orang tapi kamu tidak akan bisa mengelabui saya. Delima berusaha tetap memasang senyum manis meskipun dalam hati kesal sekali. Tentang foto-foto kamu dan Darrell yang ada di dalam tas Delia waktu itu, perbuatan kamu kan. Saya tidak sepikun itu, saya masih ingat dengan jelas kamu menyuruh saya membuka isi tas Delia. Meskipun Darrell dan Andito percaya padamu, sampai kapanpun saya tidak akan pernah percaya padamu. Sampai mati pun saya tidak akan pernah merestui kamu dengan Darrell. Tante Silva yang terhormat, Delima terkekeh, putra Tante sudah kecintaan pada saya. Daripada Tante buang-buang waktu menentang hubungan kami. Toh pada akhirnya Darrell akan tetap jadi milikku. Jadi, aku sarankan kita berdamai saja. Atau,
Suara Delima terdengar lebih serius dan penuh tekanan. Saya akan membuat Darel dan Om Andito membenci Tante. Apa? Foto-foto itu hanya permulaan. Meskipun aku pelakunya. Aku yang mencetak foto itu dan menyelipkan di dalam tas Delia, lalu memfitnah Delia di depan semua orang, tidak ada yang percaya pada penjelasan Tante kan. Delima menyeringai. Untuk kedepannya pun akan sama saja. Jika Tante tidak ada di pihak saya, maka saya akan membuat tidak ada seorang pun ada di pihak Tante. Tante akan hancur seperti Delia yang ditinggalkan oleh semua orang bahkan keluarganya sendiri.